Selamat pagi para sahabat sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Rinong Buktin Aldong dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Minggu 7 Juni 2020, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Allah Tritunggal. Engkau menciptakan kami dan mengutus Yesus Putramu untuk datang menebus kami ketika kami jatuh dalam dosa. Dan Roh Kudus selalu menuntun dan menyertai kami untuk kembali kepadamu. Pada hari raya yang istimewa dan agung ini, kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga memampukan kami untuk membangun komunikasi satu dengan yang lain. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, renungan hari ini atau khotbah hari ini saya memberi judul Antara Engkau, Dia, dan Aku. Tentunya pembahasan tentang apa dan bagaimana Allah Tritunggal tidak hanya mendatangkan kebingungan bagi banyak orang, tapi juga menjadi refleksi dari zaman ke zaman dari para teolog atau orang-orang yang berpikir dan mencari kebenaran tentang Allah. Bahkan ini juga menjadi topik yang sulit ketika kita diminta oleh orang-orang di luar kekristenan untuk menjelaskan tentang topik atau tentang apa itu Allah Tritunggal. Karena itu, pagi ini kita tidak berteologi, tapi saya mau membahasakan secara lebih sederhana. Apa yang paling penting adalah kita orang Kristen tahu dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu, apa yang paling penting dari relasi hubungan Allah Tritunggal adalah bagaimana kita belajar untuk berkomunikasi dalam cara yang paling sederhana. Kita belajar
di rumah kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing, ketika ayah, ibu, dan anak-anak berkomunikasi satu dengan yang lain. Komunikasi yang membangun, komunikasi yang menghibur, komunikasi yang memberikan kekuatan kepada satu dengan yang lain. Karena itu, untuk merenungkan bacaan-bacaan hari ini, Santo Thomas Aquinas dia mengatakan 3 hal penting. Pertama adalah bahwa dengan merenungkan bacaan hari ini, kita merenungkan tentang bagaimana Allah itu berbagi secara pribadi kepada kita. Dan itu kita mendengarkan dalam bacaan yang pertama, ketika Allah menjumpai Musa di Gunung Sinai. Atau bahkan dalam Injil hari ini secara nyata kita mendengarkan Santo Yohanes menulis dengan begitu indah, begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan Yesus putra tunggalnya untuk saudara dan saya. Jadi ketika kita merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, kita merayakan saat di mana Allah berbagi kepada kita. Dan apa yang dia bagikan adalah, dia bagikan Yesus putranya untuk kita. Hal yang kedua yang dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas adalah pemberian cinta yang timbal balik. Allah memberikan cintanya kepada kita lewat Yesus putranya, dan kita juga membalas cintanya dengan mengimani. Karena itu dalam bacaan Injil tadi dikatakan, kalau kita tidak mengimani dan percaya dalam nama Yesus putranya, maka kita sudah berada di dalam hukuman itu sendiri. Dan hal yang ketiga adalah, dengan pemberian diri Allah itu dikuatkan oleh Roh Kudus, maka kita akan mencintai orang lain atau fokus pada kebaikan orang lain. Kalau kita mengatakan kita mencintai orang lain, maka selalu fokus pada hal-hal baik di dalam dirinya. Dan inilah yang dilakukan oleh Allah bagi kita di hari yang istimewa ini. Karena itu ketika kita merayakan hari ini, kita sungguh-sungguh mau bercermin kepada Allah Tritunggal, bagaimana kita membangun komunikasi antar pribadi di dalam rumah tangga keluarga kita masing-masing. Komunikasi antara seorang ayah dengan ibu, ibu dengan anak, anak dengan ayah, orang tua dengan anak-anak, dan anak-anak dengan orang tua. Kalau ada cinta di dalam hati kita, maka cinta itulah yang menggerakkan kita untuk saling berbagi seperti Allah, karena cintanya kepada manusia, yakni untuk menyelamatkan manusia, maka dia membagi Yesus Kristus putranya untuk kita demi menebus dosa-dosa kita. Karena itu hari ini, satu hal penting yang kita belajar dari perayaan ini adalah kita melihat lagi bagaimana cara kita membagi cinta kita lewat atau melalui komunikasi yang kita bangun. Komunikasi yang kita bangun dengan kata, tapi juga komunikasi yang kita bangun dengan perbuatan-perbuatan kita. Kalau dengan demikian, maka Allah Tritunggal yang sulit untuk dipahami itu, justru dia hidup di dalam komunikasi antar pribadi di dalam keluarga masing-masing. Semoga demikian. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.